Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had a chance? If I wrote you a letter. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda Scoopy versi 2022 tipe sporty warna hitam. Di video saya yang sebelumnya saya sudah membahas tipe fashion, stylish, prestige, dan sporty red. Kali ini saya akan membahas tipe sporty black kawan-kawan. Dan beberapa kalian ada yang menuliskan di kolom komentar, hanya warna saja kok di review sih, kan hanya berubah warna dan stripping. Nah, banyak yang menyampaikan komentar seperti itu kawan-kawan. Jadi sebenarnya ada tujuannya nih kawan-kawan, kenapa saya mereview setiap warna. Tujuannya supaya ketika kalian mau beli Scoopy, contoh kalian mau beli Scoopy warna sporty red, nah di video saya sudah ada bagian-bagiannya. Jadi buat kalian yang mau beli sporty red, jelas kalian bisa nonton reviewnya yang sporty red. Andaikan kalian mau beli yang stylish brown atau stylish red, itu juga sudah ada videonya masing-masing. Jadi tentunya untuk memudahkan kalian yang mau beli Scoopy, pingin nonton reviewnya khusus warna yang ingin kalian beli, itu sudah ada videonya masing-masing. Sebenarnya tujuannya itu sih. Jadi ketika kalian pingin beli stylish red mungkin dan di YouTube nggak ada reviewnya stylish red, itu kan bakal kurang mantep ya nonton reviewnya. Tapi ketika kalian pingin stylish red, ada juga reviewnya. Kemudian konsumen lain pingin nonton prestige black atau prestige white, itu sudah ada reviewnya masing-masing. Jadi biar memudahkan konsumen untuk melihat reviewnya, review warna apa yang dicari oleh konsumen. Jadi memang sudah ada pilihannya masing-masing. Sebenarnya itu tujuannya kawan-kawan, kenapa saya mereview setiap warna. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi sekarang yang di depan saya adalah Scoopy Sporty Black versi 2022. Menurut saya ini adalah warna paling simple kawan-kawan jika dibandingkan dengan versi-versi lainnya. Jika kita melihat untuk versi fashion, stylish, dan prestige itu menggunakan paduan warna yang unik menurut saya. Jadi paduan warnanya banyak. Contohnya di bagian bodi depan, dek belakang, hingga ke bagian step floornya, joknya itu paduan warnanya berbeda-beda. Tapi untuk yang sporty black ini, dia hanya menggunakan warna hitam dan abu-abu di bagian depannya. Jadi buat kalian yang pingin beli Scoopy tapi nggak pingin yang warnanya aneh-aneh, neko-neko dan rame, mungkin bisa pilih warna sporty black ini. Nah, kita akan mulai dari bagian depan. Ini adalah sporty black yang identik dengan warna hitam. Tapi jika kita melihat di bagian bodi depannya kawan-kawan, ini bukan hitam. Ini adalah abu-abu yang warnanya ini dia abu-abunya tua hampir ke hitam. Jika kita melihat sekilas dari depan seperti ini memang seperti warna hitam. Tapi jika kita lihat lebih detail lagi, lebih dekat lagi, ini warnanya abu-abu dan abu-abunya ini glossy. Karena memang tipe sporty hanya tersedia warna glossy, tidak ada warna doff. Nah, ini dia untuk bagian depan, dia abu-abu, abu-abunya hampir ke hitam, yang menurut saya ini mewah banget sih. Andaikan kalian pingin lebih simple lagi kawan-kawan tampilannya, strippingnya bisa kalian lepas. Ini bakal lebih simple lagi sih. Oke, kita akan bahas dari atas terlebih dahulu. Di bagian batok kepalanya ini menggunakan paduan warna hitam dan abu-abu. Jadi di bagian tengahnya dia hitam glossy, hingga ke bagian bawah sini ini hitam glossy, terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna putih. Kemudian di bagian ring speedometernya, nah di sini dia menggunakan warna abu-abu. Abu-abunya ini gelap, yang jika kita lihat memang hampir sama dengan warna hitam jika kita melihat secara sekilas ya. Kemudian di bagian speedometer tidak mengalami perubahan, karena sekali lagi saya ingatkan dari versi 2021 ke versi 2022 hanya berubah warna dan stripping, tapi dari segi fitur masih sama. Jadi speedometernya analog dengan digital masih sama. Di bagian stang juga tidak ada perubahan, masih menggunakan warna chrome.
Dudukan panel-panelnya menggunakan warna silver dan silvernya ini glossy. Di sebelah kiri ada beberapa tombol seperti lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian klakson dan sen berada di paling bawah. Di sebelah kanan ada ISS karena memang Scoopy semua versi sudah tersedia ISS. Kemudian di bagian bawahnya terdapat starter kawan-kawan. Nah, kemudian di bagian handle remnya ini kanan kiri dia menggunakan warna hitam, dan di bagian pengereman tentunya semua versi sudah dibekali dengan CBS atau Combi Brake System. Jadi ketika kita melakukan pengereman sisi sebelah kiri atau rem belakang, maka rem depan atau tuas sebelah kanan akan otomatis ikut melakukan pengereman kawan-kawan. Nah, untuk full penampakannya seperti ini dari bagian batok kepalanya. Jadi paduannya tengah hitam, ada abu-abu di atasnya, kemudian ke samping hitam dan ada silvernya. Sangat luar biasa tampilannya. Berbeda dengan warna batok kepalanya yang hitam, turun ke bagian bodi depannya dia menggunakan warna abu-abu kawan-kawan. Jadi atasnya dia abu-abu, hitam, kemudian ke bawahnya abu-abu lagi. Ini full abu-abu dan abu-abunya ini glossy dan sangat mengkilap kawan-kawan. Nah, jika kita melihat di bagian headlampnya, ini menggunakan LED projector yang dipercaya lebih terang ya pencahayaannya jika dibandingkan dengan LED pada umumnya. Kemudian di bagian sampingnya sini terdapat ring DRL yang melingkar berwarna putih. Di luarnya lagi ada ring lagi menggunakan warna chrome seperti garnish ya, yang terdapat tulisan Scoopy di bagian bawahnya. Ini dia tulisannya timbul dan bukan stripping. Kemudian di bagian sennya dia terpisah dengan headlampnya dan masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning. Di bagian fairingnya full abu-abu hingga ke bagian bawahnya. Jadi full ini abu-abu kawan-kawan. Nah, strippingnya di sini yang baru nih. Dia terdapat tulisan Scoopy di sini berwarna putih dan ada huruf S menggunakan paduan warna putih dan merah. Kemudian ada garis ditarik ke bawah menggunakan warna merah. Di bawahnya lagi ada sambungan lagi stripping menggunakan warna hitam. Yang memang hitamnya ini hampir tidak terlihat ya, karena bodinya abu-abu, di bagian strippingnya hitam. Kemudian di bagian dudukan plat nomor dia posisinya tepat berada di bawah headlampnya, menggunakan bahan besi berwarna hitam juga. Di bagian fendernya juga sama, dia hitam, hitamnya ini glossy. Jadi di bagian bodi depannya ini abu-abu, sedangkan di bagian fendernya menggunakan warna hitam. Nah, khusus versi non-keyless yaitu fashion dan sporty, memang di bagian kaki-kaki tidak ada paduan warna lain seperti fashion dan stylish ya. Untuk fashion itu kan dia fashion, maksud saya stylish dan prestige. Untuk yang prestige kan menggunakan warna coklat yang sekarang, sedangkan stylish menggunakan warna silver. Tapi untuk versi sporty dan fashion yang non keyless ini masih menggunakan warna hitam kawan-kawan. Jadi di bagian shocknya dia hitam doff, velgnya juga hitam doff. Di bagian pengereman tentunya sudah disc brake, dan di bagian kaliper menggunakan nisin 1 piston berwarna abu-abu yang warnanya mirip dengan warna bodinya. Kemudian di bagian bannya ini menggunakan federal dengan ukuran 100/90 ring 12 kawan-kawan. Jadi ringnya ini kecil, bannya gambot. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ini cocok banget buat kalian yang pingin beli Scoopy tapi tampilannya simple dan nggak neko-neko. Jadi seperti yang kita lihat, ini benar-benar gelap warnanya dari bagian atas ke bawah hingga ke bagian fendernya, hingga ke bagian velg, dan suspensinya ini full hitam kawan-kawan. Turun ke bagian dek depan atau bagian raknya. Nah, di sini dia menggunakan warna hitam glossy. Ini salah satu yang membuat Scoopy harganya mahal, karena di hampir seluruh bodinya dia menggunakan bahan plastik halus kawan-kawan. Jadi bukan plastik kasar ya. Seperti motor-motor pada umumnya biasanya di bagian deknya ini menggunakan bahan plastik kasar, tapi Scoopy ini plastik halus semua. Jadi di bagian tengah dia hitam glossy, bukan doff. Kemudian di bagian rak sebelah kiri dia ada rak yang posisinya tertutup. Ketika kita buka, di dalamnya adalah power charging atau power outlet. Jadi ada USB power charging yang bisa langsung kalian gunakan tanpa menggunakan adaptor tambahan. HP kalian bisa kalian taruh di dalam sini karena memang space raknya ini juga luas dan dalam kawan-kawan, dan bisa kalian tutup seperti ini. Jadi sangat aman tentunya. Kemudian di bagian tengahnya di sini terdapat gantungan barang yang sangat fungsional, berbeda dengan gantungan-gantungan barang pada umumnya yang hanya sekedar gantungan, tapi ini sangat fungsional karena pemakaiannya ini harus dibuka, kemudian di bagian tuas atasnya harus dibuka lagi seperti ini. Kemudian di sebelah kanan kita akan beralih. Di sisi sebelah kanan di sini terdapat rak juga, tapi posisinya tidak tertutup, jadi terbuka di bagian sebelah kanan. Kemudian di bagian kunci kontaknya, karena ini yang versi non keyless yaitu sporty dan fashion, itu belum menggunakan smart key. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena walaupun masih kunci kontak manual, di sini tersedia remote
Yang di remote-nya terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi dari segi keamanan sudah tidak bisa diragukan. Sudah ada alarm, kemudian ditambah kunci stang dan shutter key. Di sebelah kanannya lagi ada seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Nah, kita turun di bagian step floor-nya. Ini menggunakan warna hitam. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, memang ini warnanya tidak banyak paduan yang aneh-aneh ya, hanya satu warna saja, yaitu hitam dan abu-abu tambahannya. Jadi ada dua warna, hitam dan abu-abu. Jadi di bagian tengahnya dia hitam glossy, kemudian ke bawah dia hitamnya doff. Mundur lagi ke bagian dek belakangnya, ini menggunakan hitam glossy. Jadi full hitam di bagian dek depan, belakang, hingga ke bagian step floor-nya kawan-kawan. Di bagian jok warnanya juga simple, nggak neko-neko. Di sini hanya menggunakan satu warna, yaitu warna hitam kawan-kawan. Jadi memang joknya ini full hitam, berbeda dengan stylish dan prestige yang di bagian joknya menggunakan warna coklat dan hitam. Kemudian di bagian bodi belakangnya ini juga full hitam, hitamnya ini glossy. Jadi batas antara hitam dan abu-abunya itu di sini kawan-kawan. Untuk bodi bagian sini ke bawah hingga ke bagian depan fairingnya itu full abu-abu. Abu-abunya tua yang hampir ke hitam. Kemudian dari sini ke belakang dia full hitam glossy. Di bagian emblem masih sama, menggunakan emblem timbul bertuliskan Scoopy dengan huruf besar semua, menggunakan warna chrome. Kemudian di bagian depannya di sini terdapat balutan stripping yang baru tentunya. Strippingnya ini lebih segar dan lebih sporty memang tampilannya, dan lebih simple sih jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Jadi di sini terdapat tulisan Scoopy, SCO-nya menggunakan huruf yang ukurannya lebih besar berwarna merah, kemudian OPY-nya menggunakan warna putih. Di sini ada garis-garis hitam, kemudian ada abu-abu. Di bagian belakangnya ada lekukan paduan warna hitam dan warna merah. Jadi memang strippingnya bisa dibilang ini simple sih, walaupun ada strippingnya tapi masih simple. Nah, andaikan kalian ingin tampilannya lebih simple lagi kawan-kawan, ini strippingnya bisa kalian lepas, itu bakal lebih simple lagi menurut saya. Kemudian di bagian behelnya, nah di bagian behelnya ini juga sama menggunakan warna hitam, hitamnya doff ya, bukan glossy, dia doff. Di bagian bodi belakang full hitam juga. Di bagian stop lampnya dia bulat bentuknya dengan mika berwarna merah, masih bohlam, jadi belum LED. Di bagian sennya juga sama, masih bohlam menggunakan warna kuning. Di bagian atasnya terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna putih. Jadi di bagian belakangnya full hitam semua dan hitamnya glossy. Di bagian spakbor belakangnya full hitam doff, tidak ada perubahan jika kita membandingkan dengan versi sebelumnya. Dia ukurannya cukup panjang dan cukup lebar. Terdapat lampu kota atau lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Dan tidak lupa di bagian bawahnya juga terdapat mata kucing berwarna merah kawan-kawan. Untuk penampakan full bodinya dari bagian belakang hingga ke bagian depan seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran buat kalian yang berencana akan melakukan pembelian Honda Scoopy Sporty Black. Jadi makin tahu dan makin paham detailnya seperti apa, paduan warna dan strippingnya seperti apa. Nah, sekarang kita turun ke bagian cover CVT hingga ke bagian kaki-kaki belakangnya. Jadi di bagian cover CVT ini menggunakan warna full hitam. Jadi memang seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ini warna paling simple kawan-kawan. Jadi hanya menggunakan paduan warna hitam dan abu-abu. Di bagian bodinya hitam, ke bawah dia juga full hitam. Jadi bagian cover CVT hitam dari bagian cover depan hingga ke belakang. Di bagian cover filter udara juga full hitam doff. Nah, yang spesial di sini untuk yang versi non keyless yaitu sporty dan fashion masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan. Nah, untuk suspensinya menggunakan monoshock, posisinya berada di sebelah kiri menggunakan warna hitam. Nah, di bagian crankcase-nya ini baru menggunakan warna silver, pengereman masih tromol. Di bagian velg belakang tentunya juga menggunakan warna hitam. Sedangkan untuk ban belakangnya ini menggunakan merek Federal dengan ukuran ban belakang 110/90, ringnya 12 kawan-kawan. Di bagian knalpot menggunakan warna full hitam doff, dan di sini juga dibalut dengan cover muffler yang warnanya juga hitam. Jadi nggak hanya cover CVT, cover filter udara yang hitam, di bagian cover mufflernya juga menggunakan warna hitam. Dan sekali lagi di bagian cover muffler juga menggunakan bahan plastik halus. Ini menggunakan warna hitam glossy ya, atau mengkilap. Seperti di bagian cover muffler motor-motor pada umumnya, biasanya itu menggunakan warna hitam doff dan bahannya plastik kasar, tapi Scoopy ini memang beda. Dia menggunakan bahan plastik halus. Kemudian di sektor mesin tidak mengalami perubahan, jadi sektor mesin masih sama, menggunakan mesin 110 cc, injeksi bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara, kapasitas oli mesin 0,65 liter.
Di bagian frame juga sama, masih menggunakan frame ISEF atau rangka ISEF yang dipercaya sangat ringan dan sangat mudah dikendalikan. Nah, jadi ini dia kawan-kawan untuk Scoopy versi 2022 tipe Sporty Black. Jadi untuk Sporty sendiri terdapat dua pilihan warna, yaitu black dan red. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Jadi buat kalian khususnya yang tinggal di area Jabodetabek berencana akan melakukan pembelian Honda Scoopy semua versi, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.